lembar ujian yang menjadi motivasi. Hai, selamat datang di channelku. Aku suka banget menggambar. Dan lebih seru lagi kalau sambil cerita yang bisa bikin kita mikir, ketawa, atau bahkan nyesek dikit tapi bikin semangat naik lagi. Di video kali ini sambil tanganku sibuk menggambar, aku bakal bawain cerita inspiratif berjudul Lembar Ujian yang Menjadi Motivasi. Yup, ini cerita tentang kegagalan yang awalnya bikin malu, tapi ujung-ujungnya malah jadi penyemangat luar biasa. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa nanti tolong subscribe, like, dan komentar videonya ya, jika kamu suka. Jadi, duduk santai aja, nikmati proses gambarnya dan yuk kita mulai ceritanya. Waktu itu, aku duduk di bangku kelas 11 SMA dengan satu cita-cita, tidur siang tanpa beban, tapi hidup berkata lain. Hari itu adalah hari ujian matematika. Aku masuk kelas dengan penuh percaya diri. Padahal malam sebelumnya aku malah nonton drama Korea tentang alien yang jatuh cinta sama manusia. Sama sekali gak nyambung ke rumus integral. Guru matematika kami, Bu Reni, berdiri di depan kelas dengan senyum manis yang menyesatkan. Selamat mengerjakan anak-anak. Ingat jangan menontek ya. CCTV di kelas ini lebih canggih dari mata elang, katanya sambil mengedip misterius. Aku buka lembar soal dan langsung ingin pensiun dini dari sekolah. Soal pertama, hitung luas daerah di bawah kurva. Aku langsung ingin berteriak, "Bu, aku aja belum nemu kurva hidupku, masa disuruh nyari luasnya?" Soal kedua, bikin aku makin merinding. Jika kecepatan air di pipa A 2 kali pipa B, maka aku berhenti baca. Sejak kapan aku peduli sama kehidupan pribadi pipa? Akhirnya aku menulis sesuatu yang jujur dan tulus. "Maaf Bu, saya belum siap menghadapi dunia sekomplek ini. Doakan saya jadi selegram aja." Lalu aku gambar emot menangis di pojok kertas. Nilai ujiannya 10 dari 100. Dan itu pun katanya karena kertasnya bersih dan rapi. Aku pulang ke rumah dengan wajah kayak habis kehilangan sendal sebelah di masjid. Mama lihat nilainya terus bilang, "Nak, ini kertas ujian atau surat pengunduran diri dari masa depan?" Aku ketawa tapi dalam hati nyesek. Serius, nilai segitu tuh bikin mie instan pun menolak dimasak. Besok paginya aku bangun, duduk di depan cermin dan ngobrol sama bayangan sendiri. Tapi anehnya bayanganku balas ngomong, "Bro, lu gagal karena lu gak nyoba bener. Tapi kalau lu mulai belajar, yakin dah kita bisa jadi pahlawan matematika." Aku pikir aku mulai gila. Tapi sejak saat itu, aku mulai belajar sedikit demi sedikit. Setiap malam, aku ngobrol sama bayangan di cermin. Kadang dia ngasih motivasi, kadang ngejek aku, kadang ngajak battle rap. 3 bulan kemudian, ujian remedial datang. Aku buka soal dengan tangan gemetar. Tapi kali ini aku ngerti. Aku ngerjain soal sambil senyum-senyum, kayak habis dapat chat dari gebetan. Dan pas hasilnya keluar, aku dapat 90. Bu Reni sampai manggil aku ke depan kelas dan bilang, "Kamu minum jamu apa, Nak? Nilaimu kayak habis disiram air suci." Aku cuma senyum dan bilang, "Saya cuma ngobrol sama bayangan saya, Bu." Bu Reni langsung nyari nomor psikolog sekolah. Sekarang aku udah kuliah di jurusan teknik sipil. Kadang masih ketemu soal pipa-pipaan. Tapi aku gak takut lagi, karena aku tahu semua berawal dari lembar ujian yang
jadi bahan ketawa dan motivasi paling dahsyat. Kadang kegagalan itu kayak sambal terpedas, menyakitkan, tapi bikin kita sadar bahwa hidup gak bisa cuma makan nasi doang. Harus ada rasa, harus ada perjuangan. Dan ya, dari lembar ujian yang penuh coretan gagal itu, aku mulai menulis kisah suksesku. Teman-teman, kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari kebangkitan yang sesungguhnya. Kadang kita harus jatuh dulu supaya tahu caranya berdiri dengan kuat. Jangan takut salah, jangan takut jelek di awal. Karena dari lembaran gagal itulah kita bisa menulis cerita sukses kita sendiri. Dan ingat, belajar itu gak harus kaku, asal konsisten. Ditambah tawa, semangatmu bakal terus menyala. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur ya. Sampai sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya.